Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Suaraku terdengar jelaskah? Jelas, Kak? Malam, jelas, Eh, Mbak. Oke, thank you so much teman-teman udah hadir di malam kali ini, di hari Jumat. Malam kali ini, jadi kita akan ada bintang tamu atau special guest speaker. Nanti aku akan memperkenalkan ya habis dari sebentar, aku mute dulu. Nanti aku akan perkenalkan siapa, tapi intinya adalah malam kali ini senang banget kita bisa ketemu lagi di acara Skinas Sharing Session. Lagi-lagi temanya kita akan ngebicarain yang mungkin sebenarnya di luar dari yang biasanya kita udah sering dapetin gitu. Biasanya mungkin kita belajar tentang gimana cara ngejualan, tentang product knowledge, tentang bisnis, tentang bisnisnya Jafra. Tapi kita di sini belajar hal yang baru lagi nih, beda lagi sama yang biasanya kita udah pernah dapetin. Kenapa? Karena aku ingin sebenarnya ya kayak kita masuk ke Jafra ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu gitu. Jadi bukan hanya yang berhubungan sama yang related langsung dengan Jafra, tapi juga sesuatu yang sifatnya memperkaya diri kita. Atau jadi kita masuk ke sini tuh dapat personal development, belajar hal baru yang menarik yang pastinya kita sulit temukan kalau kita nggak bergabung di sini gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar bareng-bareng di sini ya teman-teman. Nah, untuk malam ini sebelumnya aku mau kenalan dulu nih sama sama teman-teman. Jadi mungkin perkenalan untuk malam ini, namaku Intan, teman-teman. Namaku Intan, jadi aku di Jafra ini adalah leadernya Skina Team. Saat ini aku di Platinum Eksekutif, sama-sama belajar lah istilahnya, masih baru juga di Jafra. Aku baru join di Mei 2020. Buat teman-teman yang timku di sini, halo semuanya timku. Dan di sini juga senang banget ada beberapa tim dari luar Skina. Jadi aku ngeliat animonya teman-teman Jafra ini benar-benar besar banget loh dengan aku membuka, yuk ikutan malam ini. Padahal baru hari ini aku blast dan ternyata banyak banget yang tertarik untuk mau belajar bareng kali ini gitu. Jadi aku senang banget dapat teman-teman yang di luar dari tim Skina juga. Dan malam kali ini hostnya bukan aku doang, tapi ada kakak ipar aku, Mbak Iren. Mana? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh perkenalan dulu kali Mbak sama teman-teman. Yes, aku mau kenalan dulu ya. Kalau tadi Intan udah kenalan, aku namanya Irena atau Renita, banyaklah namaku pokoknya ya kan. Aku juga bagian dari tim Skina, walaupun udah branch out. Sekarang title aku ada di Executive Manager, dan aku senang banget malam ini karena kedatangan bintang tamu yang jadi pembicara kita, yang cantik jelita dan sangat-sangat inspiratif orangnya ya, teman lama aku sejak 2005 ya kayaknya. Pokoknya tanpa berlama-lama lagi, kita kenalin aja ya Tan. Betul, kita mau bawa bintang tamu spesial kita malam ini, Mbak Alia. Mungkin boleh kenalin juga kali Mbak Iren. Mbak Alia, kenal Mbak Iren gimana? Nah, Rahma Alia. Hai, itu dia orang yang sudah muncul. Hai Mbak Alia, ntar aku pin dulu ya biar muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma Alia nih ya, udah cantik, pinter, terus berprestasi, apalagi coba ya yang kurang. Jadi kita mau curi ilmunya dari kamu nih, Al. Kayaknya kamu ngomongin diri sendiri deh, Ren. Ceritain dong kegiatan kamu nih selama pandemi nih ngapain aja? Aduh, iya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu ya. Selamat malam semuanya. Kenalin, nama saya Rama Alia, tapi biasanya dipanggil Alia. Memang aku namanya Iren dari 2005 ya, Ren. Nah, Ya. kalau cerita pandemi panjang sih sebenarnya. Pasti semua juga sedih kali ya masuk ke pandemi yang tak terduga dan ternyata impact-nya luar biasa ini. Tapi buat aku, alhamdulillah aku bisa menjadikan momen ini momen yang gimana ya? Ya lebih dekat sama keluarga, terus juga Ya. ternyata banyak sekali opportunity yang bisa kita create gitu selama pandemi. Nah, baru-baru ini kalau misalnya kegiatan, aku biasanya memang kerja dari rumah, ada juga yang aku kelola sama keluarga. Tapi kalau dari rumah tuh ya bikin webinar juga dengan orang-orang yang inspiratif gitu ya.
Selain itu, aku juga sekarang siaran di ada channel baru atau TV channel baru namanya See Today. Itu sebetulnya owned by our government. Tujuannya adalah untuk as a tool of promoting our country to the world sih, gitu ceritanya. Jadi aku yang udah lama nggak siaran tiba-tiba balik lagi karena aku pernah meninggalkan Indonesia for some time gitu ya. Jadi kayak udah nggak ada di dunia pertelevisian lagi. Gitu. Jadi teman-teman kita benar-benar belajar langsung dari pakarnya di bidang public speaking. Kenapa public speaking? Waktu tadi juga sempat ngobrol sama Mbak Lia, ya tadi itu ternyata banyak loh teman-teman yang merasa sebenarnya public speaking is like a basic sesuatu yang kita butuhkan gitu loh Mbak dalam bisnis apapun gitu. Apalagi kita kan kayak gini kan sering ketemu sama customer, ketemu sama calon yang partner bisnis kita gitu, sehingga menurutku sangat penting sih pada saat kita akan bertemu orang gimana sih how to communicate sama mereka yang baik dan benar. Menurutku agak ada relate-nya juga nih pada saat kita dalam bisnis Jafra ini gitu. Jadi kayaknya memang banyak banget yang mau belajar public speaking gitu malam ini. Ya kan. Jadi mungkin sebentar ya. Iya, emang bener banget sih. Intinya public speaking itu emang harus kita punya apapun pendidikan kita dan apapun pekerjaan kita sekarang. Ya, we just have to have it karena kita juga emang manusia yang social human beings gitu kan. Jadi emang harus ngobrol sama orang lain gitu. Nah, aku nanti gimana ya? Sebenarnya nih aku udah lama banget. Ya, I do give like classes, cuman udah beberapa waktu enggak. So I'll try my best malam ini untuk sharing. Ya, asli deh. I'm sure of it. Intan dan Al, aku tuh ada mendadak konsultasi online jam 8 dan jam 8.30. Nanti aku jam 8, aku mohon izin dulu ya pamit sama kalian berdua dan sama teman-teman semua yang hadir di sini. Mohon maaf banget aku tiba-tiba harus pamit, tapi ini acaranya akan dilanjutkan tetap sama Intan, nanti akan digantikan sama Anti dari tim Skina juga. So I just wanna wish you good luck ya Al, mudah-mudahan lancar dan bermanfaat materi yang akan dibawakan oleh temanku tersayang Rahma Alia. Terima kasih juga kesempatannya ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut Mbak Lia, aku waktu dan tempat aku persilahkan ya Mbak. Thank you so much. Oke, Mbak Intan, terima kasih banyak. Halo sekali lagi teman-teman semua. Oke, hari ini aku coba sharing pengalaman dan juga apa sih yang aku rangkum selama ini dari experiences, juga dari hambatan-hambatan yang mungkin pernah aku alami gitu, apakah itu saat nge-MC, apakah itu saat jadi moderator, atau menjadi pembawa acara di TV, atau bahkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu, di dalam dunia kerja gitu misalnya, atau di rumah tangga kita sendiri dengan ya orang tua, dengan suami, dengan anak gitu kan. Because all of those involves one thing, which is communication. Nah, aku akan coba share screen di sini, ya sedikit materi presentasi yang sempat aku siapkan, walaupun this is not so perfect, so mind ini ya, kalau ada kurang-kurangnya. Nanti kalau ada yang missing atau ada yang mau ditanyain, silakan banget langsung aja, mungkin nanti ada waktu tanya-jawab, go ahead. Jadi nanti boleh langsung di chat aja kali ya, sembari biar lancar itunya Mbak Lia ya. Jadi boleh langsung chat aja teman-teman kalau ada pertanyaan. Thank you. Oke, nanti boleh bantu aja kalau udah ada di chat, nanti dikasih tahu aja ya Mbak Intan ya. Oke. Nah, jadi judul presentasinya tadi How to be an engaging communicator. Kenapa communicator itu bukan bisa jago ngomong aja, banyak yang jago ngomong, yang mungkin punya bahasa asing yang very fluent gitu. Terus juga dia punya semua modal, cantik atau ganteng, suaranya bagus, terus juga knowledge-nya bagus, tapi not so engaging. Nah, tujuan kita adalah menjadi engaging communicator. Jadi kalau orang dengerin kita tuh ya pengen dengerin terus gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Pertama, aku pengen tanya dulu sama teman-teman. Menurut kalian, ya walaupun tadi udah sebut tanya sih, penting kan komunikasi ya? Setuju kan? Nah, ada survei nih yang pernah aku baca, dari seluruh respondens yang ada, 85%-nya bilang mereka tuh takut banget sama yang namanya komunikasi. Lebih takut dari berada di ketinggian, lebih takut dari diserang teroris dan sebagainya.
Sejujurnya sampai hari ini aku pun, dan aku juga suka ngobrol sama senior-senior yang ya lebih pro, yang lebih pengalaman di bidang public speaking, mereka juga bilang ya nervous itu sih nggak akan mungkin hilang gitu. Nervous atau anxiety itu emang perlu sebenarnya ada saat kita mau tampil di depan umum gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa manage? Oke, sekarang aku mau jabarin dulu kenapa sih communication itu important. Yang so many people are looking for job, apapun itu pekerjaannya. Dan ketika seorang interviewer nih di perusahaan gitu ya mewawancara, mereka akan ngelihat bukan cuma dia menguasai bidang tertentu yang di-apply, tapi tentunya adalah gaya komunikasinya. Nah, komunikasinya itu bukan cuma verbal, tapi juga non-verbal. Karena komunikasi itu bisa membuat orang lain memiliki impression tentang kita. Impression tentang kita tuh bisa macam-macam. Kalau misalnya kita kalau sebelum ngomong nih ya, kita datang tapi dengan gaya yang kayak cuek-cuek gitu, terus juga body language-nya nggak enak gitu ya. Ada orang senyum, kita nggak senyum. It's actually a communication juga gitu. You're already communicating. Jadi pada saat interviewer tadi ngelihat calon pendaftar nih, mereka akan memberikan poin yang lebih besar bagi orang yang punya skill komunikasi lebih tinggi atau paling tidak punya positivity towards communicating itself gitu. Nah, komunikasi itu involves your personal style. Jadi nomor satu perlu kita tahu sih, apakah kita orang yang suka attention and we need power, yang kayak ngomongnya harus pokoknya menguasai gitu, atau mungkin we just need some approval aja, atau kita assertive in a way that we're self-sufficient, yang penting kita meyakinkan orang and that's it. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu yang pertama. Yang kedua, tadi udah aku sempat mention di depan bahwa komunikasi itu bukan cuma sekedar ngomong di depan umum gitu ya, di stage yang gede, di depan ribuan orang. Karena seberapa besar pun, seberapa banyak pun audience yang ada, sebenarnya tujuan komunikasi itu adalah satu. The speaker is communicating to each and every one of the audience. Jadi satu-satu, impact-nya itu yang pengen dicapai. Nah, further than that, ketika kita ngobrol sama orang, which is also communicating, ada beberapa hal yang perlu kita masukin. Selain skill ngomongnya enak, nggak pakai kata-kata kasar misalnya, terus juga intonasinya diajak yang enak, yang baik gitu ya, sehingga orang mau dengar, kita bisa masukin emotional aspects. Mungkin pernah ada yang udah baca ya buku dari Daniel Goleman ini tentang emotional aspects. Itu ada anak siapa? Anyway, dia bilang, kalau kita komunikasi itu kita bisa melakukan 3 hal. Step yang paling mudah adalah cognitive empathy. Cognitive empathy itu apa sih? Pada saat kita berbicara dengan lawan bicara, we try to understand dia, the subject. Kita mencoba mengerti, oh dia orangnya kayaknya sukanya yang straightforward misalnya gitu ya, atau dia gampang sakit hati, gampang tersinggung, atau dia asik banget sih, ngomong apapun juga dia oke-oke aja, nggak masalah. That is cognitive empathy. Nah, berikutnya, step berikutnya, if we want to, karena nggak semua orang mau, nggak semua orang bisa juga, tapi actually this is good for teamwork. Nanti misalnya ada teamwork sesuatu di Jafra misalnya, atau di tempat kerjaan kalian kita yang lain, this is actually quite helpful. Emotional empathy, meaning we understand our orang yang kita ajak bicara lebih jauh lagi. Misalnya dia lagi sedih, sedihnya kenapa? We have to put aside our feeling. Kita harus hilangin dulu, kita anggap apa dia, menurut kita dia nangis sebenarnya nggak perlu gitu ya, it's nothing, itu perlu kita kesampingkan dulu. Supaya kita bisa masuk dalam permasalahannya dia. Nah, if you want to go even deeper than that, we can do compassionate empathy. Compassionate empathy ini selain kita ngerti, kita bisa ngobrol sama dia, kemudian dia juga jadi lebih terbuka, dia mau ngeluarin semua unek-uneknya sehingga kita tahu, we give her a solution atau him a solution. Misalnya di Jafra dalam satu tim gitu ya, ada satu yang bertugas untuk presentasi ke klien besar, let's say, calon klien besar. Terus at some point ternyata presentasinya jelek, presentasinya gagal, akhirnya kliennya udahlah nggak dapet si klien itu. Jadi si orang yang presentasi ini sedih banget dong. The part of our team ini sedih banget. Nah, gimana caranya kita nih untuk melakukan compassionate empathy kepada dia? Pertama, we understand her or him, and then we want to know
gimana caranya supaya dia jadi lebih enak, and we give a solution. As simple as this. Oke, nggak apa-apa. Itu biasa aja kok kalau kamu gagal. Maksudnya semua orang juga bisa gagal gitu ya. Tapi sekarang kamu udah lupain aja dulu kerjaan. Yuk kita senang-senang dulu. Atau kamu menyendiri dulu deh. Atau just take a day off. Atau jalan-jalan dulu ke cafe dulu dan sebagainya. Nanti ketika semua udah lebih baik, you come back. Instead of kita bombardir dia dengan, ya gara-gara lo sih kita kalah dan sebagainya dan sebagainya. So basically it all goes down to positivity, creating a good environment, sehingga orang komunikasinya jadi enak, satu sama lain. Okay, now this one, why you need to be communication experts? Yang pertama, the ability to effectively communicate with others is actually a power tool. Dan kalau kita mau memutuskan hubungan sama orang lain, ya gampang aja, komunikasinya jelek aja, itu udah pasti copot hubungannya, lepas hubungannya. Terus semua hubungan itu emang base-nya adalah komunikasi, ya kan? Ya let's say sama pasangan pun kalau kita ngasih body language yang nggak enak, dia juga udah tahu gitu. Maksudnya kayaknya dia ngomong ke kita bahwa ya don't mess with me tonight gitu kan. Pokoknya just stay away gitu. Padahal kita nggak ngomong apa-apa. Terus psychologically people are drawn to communicators. Orang tuh seneng jadi listener gitu loh. Kita tuh seneng dengerin cerita dari zaman kita kecil, kita diceritain sama nenek kita, ibu kita, tante kita, temen kita, siapapun itu kayaknya semua tuh terngiang-ngiang gitu. Nah, andaikan kita jadi good communicator, kita bisa melakukan apa aja, bahkan meyakinkan orang sekalipun dan ngajak dia untuk melakukan apa yang kita inginkan dia untuk lakukan. Makanya penting banget menjadi seorang good communicator. Terus positivity. Kalau misalnya kita datang yang tadi ya, kalau misalnya kita datang misalnya ke kantor baru dengan gestures yang positif, kayaknya tingkat orang akan suka sama kita, menerima kita itu akan lebih tinggi. Terus everyone is a listener, tadi udah disebutin. Good communication makes you more interesting. Aku tuh dulu kalau boleh sharing sedikit, I'm such a non-speaker type of person, pemalu. Pokoknya pemalu banget, introvert dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman SMP gitu ya atau teman SD tahu sekarang aku kerja di dunia yang berkaitan sama komunikasi, mereka rada-rada kaget gitu. Emang dia bisa ngomong ya? Nah, tapi ya semua orang mengalami evolusinya masing-masing. Mungkin kalau buat aku pada akhirnya aku menemukan titik di mana aku berpikir bahwa komunikasi itu bukan gifted kok, bukan orang tuh terlahir menjadi seorang good communicator gitu, enggak. We can actually learn. Yang pertama, knowing who you are, what is your strength, jeleknya apa, kemudian kamu main goal-nya apa. Dan kalau misalnya kita udah menguasai itu, insya Allah bisa. And that's what I did, and I prove it. So, I think all of you can do it too. Terus, kenapa kita harus jadi good communication? Karena day-to-day situation itu selalu involving communication, apakah di kantor, di rumah, di teman kerja, di Jafra, di tempat lainnya, juga involving communication. Apalagi sekarang, banyak banget yang menggunakan social media sebagai tempat untuk berjualan. Social media itu juga way of communication kita. Gimana caranya kita bisa bikin caption yang bagus, yang nggak terlalu mengada-ada gitu kan. Kalau buat aku sih, ngebayangin gitu ya, untuk teman-teman Jafra, yang paling gampang adalah be honest gitu to your clients atau to your yang mau kamu ajak untuk bergabung atau mau kita tawarin produk dan sebagainya. Gampang aja sebenarnya from your own experience. When you have your own experience, nggak usah ngarang cerita yang ribet-ribet. You can actually say bahwa nih ya aku tuh punya cerita. Dulu tuh aku nggak pede banget karena kulitku tuh jerawatan. Kena panas sedikit jerawatan. Stres sedikit jerawatan. Pokoknya nyoba makeup baru dikit jerawatan. Ya udah aku sampai udah down banget, sampai keluar pun udah nggak pede, apalagi mau cari pacar, mau cari pasangan gitu, mau hangout udah nggak pede banget. At some point tiba-tiba aku ketemu Jafra, it just changed my life. Coba deh kalau kamu cerita kayak gitu atau kita cerita kayak gitu, gimana orang nggak mau percaya? Karena itu kita alamin sendiri. Ditambah lagi dengan skill komunikasi yang ya meyakinkan, kita ngomongnya juga ya sambil bersemangat, terus juga nggak menggurui, tapi we're sharing our experiences. I'm sure kalau kita lakukan itu, semua orang juga pasti akan dengerin. Terus kenapa kita harus jadi communication experts berikutnya?
Karena 80% dari permasalahan yang ada di pekerjaan itu berawal dari masalah komunikasi. Oke, now we move on to the next slide. Beware of your personal style. Kalian kira-kira tipe komunikator yang kayak gimana sih? Itu mungkin bisa tercermin dari pada saat kita bikin presentasi deh, misalnya gitu ya, presentasi seperti ini. Ada yang pertama namanya tipe analytical communicator. Itu semua harus based on data. Semua data needs to be presented. Usually it's a bit complicated. Tapi buat dia, kalau nggak ada data valid, no legitimate, research-based data yang ditampilkan, itu kurang legit. Dia namanya tipe analytical communicator. Kalau misalnya kalian tipe yang seperti itu, dan it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita harus ngerti dulu, kita mau mempresentasikan itu kepada siapa. Kalau misalnya dia memang seorang klien atau perusahaan yang menginginkan data-data yang sophisticated dan sebagainya, it's fine. Tapi misalnya if you only have like 5 minutes pitch on the elevator yang harus straightforward, mungkin nggak bisa tipe analytical ini dipaksakan. Oke, the next style is intuitive communicator. Tipe yang mungkin dia paham mengenai data, dia tahu semua background, tapi dia men-summarize itu semua dan dia akan bicara berdasarkan intuisinya dia sendiri. Dia lihat orangnya siapa, dia bicara berdasarkan intuisi. Itu tipe intuitive. So, always talk about the big picture but not the details. Yang berikutnya functional communicator, biasanya yang sangat step by step orangnya. Misalnya kayak aku dulu bekerja sebagai jurnalis gitu ya, misalnya ya, mau approach seorang narasumber yang high level, misalnya tingkat menteri gitu. Wah, kalau ke Pak Menteri harus pakai surat dulu nih, lewat sesprinya atau lewat asistennya gitu. Habis itu nanti tunggu dulu, di-approve dulu, dan sebagainya. Jadi dia step by step banget. Nanti ngomongnya juga sangat step by step sama si Pak Menteri ini. It's good, jadi we don't violate any rule. But again, I think in today's situation, there are so many ways that we could actually go through yang akan mempermudah jalan kita. Yang ketiga, personal communicator. Personal communicator ini selalu membawa segala sesuatunya itu menjadi hubungannya tuh personal. Kayak misalnya tadi menteri. Oke, misalnya menterinya lebih senior, ya tentunya dia punya jabatan, punya power, dan sebagainya. Bisa aja kita, ketika kita mau approach secara personal, kayaknya Pak Menteri ini orangnya sukanya straightforward nih dia. Oke, kalau gitu nggak usah ngomong yang terlalu ribet-ribet. Gue udah tahu gimana caranya approach dia. Yang kedua, kayaknya dia kayak om gue ya, bisa jadi kayak dianggap jadi om nih. Jadi ngobrol sama Pak Menteri ini pun nggak semata-mata kayak you are the minister, I'm just nobody. Enggak. Kita bisa menyejajarkan diri sehingga level of communication-nya lebih berkualitas dan lebih personal. Nah, kalau saran aku, kita bisa menggabungkan semua ini. Nggak apa-apa if you have strength in one of those, nggak apa-apa, tapi kita gabungkan sesuai dengan kebutuhan. Saat kita mau ngomong, ya itu tadi, cuma 5 menit waktunya untuk bisa meyakinkan orang, let's not go to the details, don't be so analytical. Ketika kita mau ngomong sama yang high level, kita harus punya data, kita harus very intuitive, tapi kita juga bisa go to personal. Karena believe it or not, banyak orang sukses itu berawal dari networking. Networking is the king actually. Networking, and today is the apa namanya ya, your exposures from social media and all, itu sebenarnya the key. Jadi kalau misalnya kita bisa apa ya, maksudnya punya hubungan yang personal gitu terhadap orang-orang yang high level atau orang-orang yang sangat sangat menentukan gitu, itu it would be a very good asset to us. Oke. Terus emotionally juga ada beberapa tipe communicators. Misalnya passive, dia sangat pendiam, sangat keeping all to herself gitu kan, tipe-tipe yang kayak gitu yang ntar dulu deh kayaknya takut salah ngomong, udah mendingan tungguin yang lain aja dulu gitu. Ada juga yang assertive. Assertive itu cukup dia merasa bahwa PD-nya ada, just enough for her to speak out, tapi dia nggak mau dominating, unlike the aggressive one. Aggressive needs dominance and power, wants to take care of everything gitu. Maksudnya dia maunya semuanya dikuasain. Itu tipe-tipe. Nah, itu juga perlu kita ketahui yang seperti apa kita. Again, I would say that kita mesti ngertiin kita, dan juga kita mesti belajar apa sih yang perlu kita kurangin. Kayaknya kita too dominant when we speak, we talk too much deh. Kayaknya banyak hal yang nggak perlu kita omongin. Oke, kalau gitu
gue bikin ini aja deh, key points pada saat ngomong. Yang penting A, B, C. Waktunya berapa? Misalnya waktunya cuma 2 menit untuk ngomongin 3 poin, ya udah, so be it. Yang penting 3 poin ini tersampaikan. Kayak gitu. Kalau misalnya yang pasif dan pemalu, ya it comes with exercises, practices. Karena semua yang ingin menjadi perfect, itu comes from your practice. Oke, next, good presenters are storytellers. Tadi udah sempat di-mention di depan, siapa sih yang nggak suka? Mungkin kita pernah nonton baca novel misalnya yang, aduh udah sampai tengah malam kayaknya nih novel seru banget, nggak bisa gue tutup-tutup, nggak bisa selesai-selesai nih nontonnya, aku pengen baca terus. Atau nonton film, sehingga abis nonton film itu tuh kayak ada pikiran tertentu atau ada apa ya namanya ya, ideas yang baru atau point of view yang baru terhadap suatu hal. Nah, storyteller tuh tujuannya sebenarnya itu. Jadi orang gampang banget diajak untuk masuk ke dalam sebuah cerita dan dia nggak akan terlalu memusingkan apakah itu fiction atau non-fiction sebenarnya. We can actually combine it. Bukannya mengelabui, tidak, tetapi akan sangat enak menggabungkan dua hal itu. Yang tadinya ada yang serius, ada yang berbau data, tapi kita masukin di dalam gaya kita memberikan cerita gitu. Dan misalnya contohnya gimana ya? Cerita itu bisa macam-macam, bisa dari A sampai Z. Misalnya plotnya sebenarnya historinya begini, habis itu nanti masuk ke era yang berikutnya seperti ini, era yang berikutnya lagi kayak gini. Kita nggak harus semata-mata ikutin plot itu. Bisa aja kita jump to one scene yang bisa menjadi entry point kita dan itu sangat menarik gitu. Saya pernah nonton TED Talk, itu agak lupa sih tentang apa ya, tapi dia tuh cerita bahwa dia mau ngasih tahu tentang value, gimana sih work ethics yang baik, gimana sih punya modality seperti confidence dan sebagainya. Tapi cara ceritanya itu menarik banget. Dia cerita bahwa dia itu adalah kaum minoritas yang hidup di suatu negara, di mana dia dulu itu dibully dan sebagainya, sehingga orang tuh drawn attention-nya kepada dia. Dan dia ada di dalam cerita itu. So, kita kayak dengerin orang lagi dongeng aja, tapi di dalam cerita itu dia masukin semua values yang ada yang dia pengen share kepada kita semua. So, semua dengerin tanpa harm, without any harm. Kita juga dengerinnya nggak kayak harus mencerna terlalu ribet gitu, enggak. Tapi it all masuk gampang banget. Itulah gunanya kita menjadi good storytellers as a presenter. Oke, next. Ini sih cuman sedikit scientific reasoning aja kenapa sih storytelling itu gampang banget untuk masuk ke dalam orang, ke kita gitu, ke dalam otak kita. Mungkin aku nggak perlu jelasin ini ya, karena I don't really understand it juga sih. Sebenarnya ini is just for some. Oh my God, ini penting banget teman-teman body language, karena ya itu tadi, body language itu adalah gaya komunikasi kita, non-verbally. Mau jadi MC, baru jalan ke atas panggung aja orang udah nilai, oh ini communication-nya bagus, dia pede, dia nggak pede, dia sok pede, dan sebagainya. Dia nice, atau misalnya dia honoring people, itu udah kelihatan dari body language kita. Terus body language itu sebenarnya bisa kita atur sedemikian rupa. Ada beberapa tips yang udah aku catat di sini, gimana sih caranya tips-tips untuk improving our body language. Yang pertama, smile. Smile itu macam-macam ya, tapi mungkin yang paling aman, smile-nya bukan smile yang lebar gitu, yang sampai gitu kan, enggak, tapi kayak half smile aja. Meaning that you're giving a good vibe to everybody, you're showing that yeah, you're fine, I'm cool gitu, tapi you're not mad atau kayak grumpy dan sebagainya. That's called smile. Yang kedua, eye contact. When you talk to people, never ever not to see on their eyes. Kalau nggak berani lihat matanya, lihat aja tengah-tengahnya. Ini berawal dari pengalaman dulu, aku pernah ikut beberapa pageant, dan jurinya sangat mengerikan sekali gitu kan. Tapi mau nggak mau kita mesti lihat mukanya, mesti lihat matanya. Jadi dia juga tahu bahwa we communicate with them genuinely, dan kita pede gitu untuk komunikasi sama dia. Kalau sambil ngeliat-liat ke sana, orang bisa berpikir bahwa kamu ngarang dan kamu nggak confident dengan apa yang kamu omongin. Oke, next, be comfortable with your space. Banyak nih teman-teman atau kayak
aku beberapa kali menjuri teman-teman di Abang None, banyak yang aku perhatiin mereka fidgeting. Kayak kakinya nggak bisa diam atau tangannya nggak bisa diam, kayak was-was gitu. Itu bisa dilatih. Misalnya nih, kayak misalnya aku tangannya selalu kayak gini-gini gitu ya, just hold it tight and put it somewhere, misalnya di depan pinggang gitu. Jadi kamu bisa kontrol emosi itu. Jadi kita bisa kontrol emosi itu. Karena fidgeting shows that you are actually cannot control your emotion. Oke. Next, slow down your pace. Ngomong nggak perlu buru-buru. Bahkan yang ngomongnya buru-buru, tendensi untuk salahnya jadi lebih banyak kan. Terus juga orang tuh perlu waktu gitu untuk mencerna apa yang kita omongin. Kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh ngomongnya kecepatan, apalagi kalau yang disampaikan materinya berat. Jadi orang bahkan kayak, apa sih, dia ngomongin apa sih? Jadi take your time. Pace itu membantu kita untuk mikir juga. Terus try to look at all the directions from this side, tengah, sana lagi. Jadi semuanya merasa inclusive in your speak, merasa ada di situ dan diajak ngobrol juga sama kamu. Next, be open with your emotions. Artinya kita nggak usah, kita susah kalau untuk nutupin kalau kita tuh lagi canggung banget gitu ya. It's okay, just let it go. Sometimes kalau saya, kadang-kadang saya suka bicara jujur, aduh ini gimana ya harus bicara di depan 5.000 orang kayak gini misalnya ya. Atau kayak, aku tuh nggak terlalu ini kok apa namanya, nggak terlalu grogi kok hari ini, cuman tadi udah kayak buang-buang air berapa kali gitu misalnya. Yang penting kita mesti cari tahu gimana caranya kita menahan supaya nggak terlalu stres. Banyak cara, ada yang kalau kamu orangnya perfeksionis, make sure you have enough practice. Itu. Kalau pengalaman aku, I'm a bit of a perfectionistic juga. Terus juga apa namanya ya, juga ya maksudnya perlu mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi yang saya lakukan adalah make sure bahwa I know what I will say. I know this specific slide yang mau dibahas adalah A. Berikutnya nanti masuknya dari sini. Jadi ketika kita becoming mastering our speech atau our presentation slides, itu membantu our level of confidence juga. Dan juga membantu minimize our anxiety. Berikutnya, and you can always find a way, misalnya kayak, udah deh nggak usah terlalu dipikirin gitu ya, nggak usah terlalu dipikirin, soalnya kalau dipikirin makin deg-degan gitu, ada juga yang kayak gitu. Atau kayak harus dengerin lagu dulu, do something that you like, go out to the park, atau maksudnya keluar dulu, cari udara, cari angin, baru nanti masuk lagi, atau jangan ketemu banyak orang dulu, I need to be alone before I go up on the stage. Itu banyak macam-macam dan we need to understand ourselves. Terus kalau misalnya lagi nge-MC berdua, ya ini mungkin untuk the next, kalau misalnya punya kesempatan gitu nge-MC, ya kita harus ngertiin juga partner kita kayak apa, sehingga kita nggak dominating, atau bahkan kita di bawahnya, sehingga nggak equal gitu. Oke, so that's body language. Berikutnya adalah vocal expressions. Vocal expressions, it includes power, pronunciation, pace, dynamics, and pitch. Power, power itu nggak bisa terlalu lemes, tapi juga nggak usah menggelegar kayak lagi di upacara bendera hari Senin gitu di SMA gitu kan, kayaknya komandannya wow lantang banget. Just enough. Kayak misalnya hari ini saya ngobrol, ya kayak ngobrol tapi bukan ngobrol yang sama temen yang lagi deket banget posisinya gitu. Ada sedikit power yang lebih tinggi daripada power yang mesti dicapai, bisa kita tes dulu. Suara kita kenceng nggak sih? Atau cenderung lemes, cenderung pelan? Nah, itu mesti disesuaikan. Pronunciation. Misalnya ada kata-kata asing, atau misalnya lagi bawain acara mengenai kedutaan Belanda, gitu, Erasmus Huis, bacanya gimana sih? Instead of Erasmus Huis, ya we need to know that it's Erasmus Huis, misalnya gitu ya. Terus juga pace, tadi udah dibahas. Dynamics tuh pada saat kita ngomong kita boleh naik turun gitu, intonasinya naik turun supaya lebih lively, lebih menarik. Jadi nggak satu tone, karena kalau satu tone itu orang cenderung bosen.
Terus juga we also need to, when we deliver something, we need to make sure that we have a good stance. Cara berdiri kita itu sangat menentukan level of confidence. Ketika kita berdiri dengan pede di dua kaki yang menopang tubuh kita ini dengan firm, kita akan bisa lebih confident. Juga jangan slouching kayak gitu, coba tegak, ambil posisi terbaik. Juga akan menghasilkan, pertama, bentuk tubuh yang lebih proporsional, yang lebih bagus, apalagi kalau perutnya kalau kayak gini jadi gendut, itu kan malu ya. Jadi ini lebih tegak, terus juga suara yang keluar lebih baik. Juga our upbringing will be even more positive. Terus next, okay, listening. This is another thing about communication. Sebenarnya active listening is part of communication juga. Apalagi kalau kita lagi interview sama orang, di-interview sama orang, atau lagi ada sesi tanya jawab, misalnya nggak tahu ya apakah dengan klien ataukah dalam pageant tertentu atau dalam job interview, active listening is actually very important. Nggak banyak orang bisa atau nggak banyak orang juga bisa bertahan untuk dengerin ya, karena menurut mereka kadang-kadang mereka ngomongin soal itu udah tahu, jadi udah punya mindset tersendiri. Nah itu juga perlu diantisipasi. Kadang kita perlu dengerin dulu. Mungkin yang kita dengarkan baru sebagian di depan, belum seluruhnya. Jadi kita belum, we didn't grasp the whole idea dari apa yang disampaikan oleh si pembicara gitu ya. Jadi kita mesti dengerin dulu apa yang mau disampaikan. Baru habis itu kita memberikan respon. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita susah untuk mendengarkan orang. Yang pertama, kita punya perspektif sendiri, kita juga punya ego sendiri, kita juga punya background yang beda-beda gitu. Jadi mungkin background dia dengan background kita itu berbeda, sehingga it's hard to understand. Yang kedua, sometimes people have a barrier. Misalnya kayak punya pengalaman masa lalu atau punya kayak stigma. Jadi untuk dengerin lebih jauh lagi kayaknya susah gitu. Terus disagreeing tadi atau barriers itu bisa menyangkut past experiences, worry misalnya kayak sekarang hari ini mungkin Meghan Markle gitu kali kalau diajakin ngomongin rasism kali ya, dia rada-rada lo mau ngomongin rasism udah mulai kayak ada sedikit mindset gue soal rasism, pokoknya I disagree with that and I feel it and I experience it myself gitu kan, jadi kayak udah punya past background sendiri. Tentunya dia punya perspektif yang beda gitu. Okay, nah, while you listen to people, we need to make sure that we give eye contact, maintain our eye contact, we be attentive, walaupun kita nggak kaku, kayak harus duduknya kaku atau berdiri kaku sambil dengerin gitu, enggak, ya relax aja, tapi kita attentive gitu. Kadang-kadang ya, manggut-manggut as a sign, nunjukin bahwa we listen to you and we agree gitu kan. Atau misalnya kayak dia lagi lontarin pertanyaan yang aneh, kayak kita memberikan wajah yang facial expression gitu juga, it means that, okay, you listen to us, gitu, you listen to me. And then, untuk mencoba memahami, we try to picture it. Apa sih yang dia omongin? Oke, kita coba bayangin gitu. It helps us to understand. Sometimes we don't get what you say, tapi when we try to picture it, okay, I think I get it, gitu. It helps you. Kemudian juga kasih feedback. Oh, jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita seperti ini, nggak boleh dong ya, berarti melanggar peraturan misalnya. Feedback seperti itu juga jadi lebih membuat komunikasi sama lawan bicara itu menjadi lebih dynamic. Oke. Terus juga you always have to look at them. Kalau nggak setuju jangan terus juga nunjukin gitu ya, body language juga, terus juga muka, facial expressions itu sebaiknya kita gitu. It's okay to disagree, tapi let's say it, let's put it on the table secara netral. Kita nggak perlu bawa-bawa emosi gitu. Okay, we move on to the next one. This sometimes kita untuk nyampein message itu suka missing beberapa poin. Gampangnya sih gini aja. Message yang mau kita sampaikan itu biasanya tuh harus involving sesuatu yang valid kan pastinya. Nah, untuk nyampeinnya kan harus meyakinkan. Gimana sih caranya supaya meyakinkan? Pertama, you have to mention sesuatu yang you are seeing. Kenyataannya hari ini banyak orang misalnya mengalami masalah
mental health misalnya gitu. I see my friend, I see my siapa misalnya orang di sekitaran kita. It's real. So you are saying that what you're seeing gitu. What you're hearing bisa juga saya dengar atau saya ketahui dari siapa, sumber apa misalnya. Itu kita sampaikan di depan karena that's the current situation that makes your answer or your message valid dan ya ada reasoningnya. Kemudian juga what you feel about the issue. Menurut saya ini nggak cocok, saya nggak setuju dengan ini. Solusi dari saya adalah ini. And what you want, you need to express what you want. And in the end, kalau you say, menurut saya, cara untuk menyelesaikan masalah mental health adalah dengan ABC misalnya gitu. Kalau kita terapkan A, kemudian berikan positive result-nya. If we apply this, then sebagai konsekuensi atau sebagai impact-nya adalah ini. Sehingga orang juga, oh oke, dia juga bukan cuma ngasih caranya gini, tapi ada ini way out-nya kayak apa sih, hasilnya kayak gimana sih. So it will be very meyakinkan orang untuk menyampaikan message kita, nggak cuma kita sekedar ngomong aja, gue maunya kayak gini ya, tapi kayak gini yang kayak gimana. Ya itu harus dikasih reasoning, what you're seeing, what you're hearing, what you feel. And what happens if you say you want to say you say okay, let's do this, what happens if we do this as a consequences, itu perlu disampaikan. Okay, next is ini sih sebenarnya define keywords. Kalau misalnya kita lagi jawab pertanyaan aja sih, define keywords to make it easy. Untuk membantu jawaban kita bisa ada case study juga. Kemudian, if you need to put the data, insert the numbers, what are the advantages, disadvantages, and conclude your answer. Itu oke. Ini nggak usah terlalu di-elaborate ya. Oke, ini I think this is the problem to everybody. Ya, kita semua takut lah ya, semua orang yang udah profesional pun takut, tapi sebenarnya anxiety itu penting karena itu memberikan motivasi bagi kita. Ini bahkan ada data dari World Health Organization bahwa 75% dari world population suffers from speech anxiety. So, I mean, it's very common. Now, pertanyaannya mungkin gimana sih caranya, atau kenapa sih kita feeling very nervous gitu ya pada saat mau komunikasi atau mau bicara depan umum. Pertama, we feel that we might fail. Yang kedua, oh jangan-jangan ntar lupa nih mau ngomongin apa, takutnya gitu kan. Atau takutnya audiensnya kayak nggak suka gitu apa yang mau aku omongin, jangan-jangan kurang gigit gitu ya materinya atau gimana. Terus juga takut lagi nih, ketakutan yang berikutnya, nobody enjoys my presentation, nobody enjoys my even ya kehadiran saya di sini, takutnya nggak ada yang menikmati gitu. Jadi semua itu yang membuat kita tuh jadi takut gitu. Caranya gimana? Ini lumayan beberapa step gitu. Pertama, kita bisa cari tahu kita tipe orang yang kayak gimana, mungkin dari buku atau dari ngobrol sama orang, mungkin dari psikolog kayak Irena gitu kan, cari tahu kita tuh orang kayak gimana sih. Oke, kalau kita tahu, oh iya kalau menemukan situasi yang kayak gini tuh bikin grogi banget, nah itu bisa di-avoid misalnya gitu. Atau kita bisa dapat encouragement dari orang-orang tertentu. Misalnya dari ibu kita gitu ya. Semua orang atau kita merasa bahwa nggak pede, nggak pintar, nggak bisa ngomong di depan umum, background gue kan teknik, gimana sih caranya gitu bisa meyakinkan orang, ngomong yang bisa ngajakin orang ikutan Jafra gitu, gimana caranya. Mungkin kita perlu encouragement dari orang-orang yang kita percaya banget, atau kita sayang banget, atau kita appreciate banget. Misalnya dari ibu kita. Beliau cuman bicara, ya mama yakin kamu bisa gitu, nggak usah dipikirin lah, ya kamu pelajarin aja misalnya materinya kayak gimana, mama yakin kamu bisa. Cuma dengan itu aja itu bisa menjadikan motivasi kita lebih gitu. So we try to seek what boost our motivation. Kemudian sebenarnya untuk menghilangkan fear tadi, just focus on what you're gonna deliver. Tugas kita apa? Delivering something. Tugas kita misalnya kita mau ngasih tahu nih ada produk ini keunggulannya apa sih? Ya udah kita kuasain aja di situ. Keunggulannya ini, ada orang yang udah pernah pakai, ada
testimoni misalnya, atau your own testimony, ya kan? Jadi nggak usah terlalu fokus, aduh dia mau nggak ya ditawarin gini-ginian, takutnya dia kayak udah punya yang lain yang lebih bagus, apalah segala macam. Let's try to erase all those. Kita punya niat baik, niat baiknya adalah, hey, we have something. Boleh nggak aku cerita? Aku tuh punya pengalaman dulu gini-gini. Bisa mulai dari situ misalnya. Ya udah lupain deh tentang fear kalau udah kayak gitu kan, jadinya enak ngobrol abis itu. Terus so concentrate what you wanna need, what you wanna say, what you want to deliver, concentrate on that. Terus juga kalau kita mau bicara di depan umum, cari tahu dulu misalnya orang-orang itu perlu apa sih yang mereka cari, tema-tema apa sih yang menarik, siapa sih audiensnya, apakah orang tua, orang muda, anak-anak muda misalnya yang perlu jokes banyak atau gimana, itu juga help us to understand better who we are facing, and it will also help us to minimize our anxiety. Oke, next. Oke, ya ini yang tadi yang aku bicarain. Kalau misalnya kamu selalu mikirin, nanti kayak gimana ya? Takutnya orangnya penontonnya nanti kayak nggak ngasih good feedback, nanti kayak nggak suka gitu kan, langsung nunjukin di muka, itu berarti situation based. Yang tadi bisa kita terapin misalnya ya, tujuan kita bukan making everybody happy. Our goal not to make everybody like me or like us, but I need to make sure that what I want to deliver nyampe kepada mereka. Itu aja fokusin. Kemudian audience base, itu juga sama. Jadi ya udah kita nggak terlalu mikirin dia mikir kita tuh siapa, kita gimana, dia kok kayak gini, penampilannya kayak gini. Udahlah, yang penting kamu siapin bajunya udah oke, sesuai dengan event, menguasai materi, that's it. Go ahead. Goal based. Kalau perlu latihan, dilatih sampai berpuluh-puluh kali, latih. Karena tujuannya adalah you want to make a perfect presentation atau perfect speech, perfect way of emceeing or moderating, whatever it is. The key is to practice it. Okay. Next is ini seperti apa ya? Summarizing aja. Nomor 1 adalah confidence. If you don't have the confidence, seberapapun pinter kamu, seberapapun jago kamu, kayaknya susah. Karena kalau misalnya nggak confidence, ya gimana kita mau facing people gitu. We need to have our confidence. At some point, saya cuma berpikir bahwa ketika saya harus nyampein masalah komunikasi pada malam ini misalnya, mungkin saya nggak lebih baik dari kalian, tapi apa yang ada di pikiran saya adalah, let's share what I experienced. So I have my confidence from there. Gitu. Kita juga bisa create dari macam-macam. Misalnya, saya punya satu data yang nggak semua orang punya misalnya. So it's very, very boost our confidence when we say it to others. We prepare everything. Dulu aku harus latihan misalnya ngomong di depan umum, di depan kamera, di depan cermin berkali-kali. Kalau perlu direkam, suara kita udah oke atau belum, terlalu cempreng nggak, terlalu berat nggak, terlalu lemes nggak, itu kita rekam semuanya, sehingga it's all prepared. Deliver with authenticity, itu yang paling gampang dan itu yang paling orang suka. Karena kalau kita bohong pertama susah, kita harus latih berkali-kali dan itu kayak we become somebody else. And when we give our authenticity, ya yang keluar juga beda gitu. Something that is genuine. Dress to impress, nanti kita akan bahas sedikit. Take it slow, karena terlalu buru-buru, ya itu tadi, orang juga mungkin nggak ngerti dan malah jadi males dengerinnya. Ini sedikit tips aja untuk menghilangkan gitu kan, kita sering kayak gitu ya, kalau misalnya lagi mikir, mungkin aku juga tadi banyak kayak gitunya. Tapi ini sebenarnya ada tips-tipsnya. Pause, mendingan diam aja dulu. Pikir, baru ngomong lagi. Karena kalau pause tuh kadang-kadang orang justru drawing their attention. Kok tiba-tiba pembicaranya diem ya? Nah, ketika kita pause, baru mikir-mikir. When we say it, the next time we say it more confident, ya udah orang langsung, oh oke, dia ngomong itu. Langsung pasti dengerin. Transitioning, make sure ketika kita punya presentasi atau mau ngomongin sesuatu, kita udah fasih transitionnya apa dari this subject to the next one, kita udah fasih. Itu akan mempermudah, mengurangi mikir-mikir yang jauh-jauh yang itu tadi. Slow down, kemudian block your speech into sections. Karena kalau mau diomongin semua, susah tuh. Makanya bikin key pointers. Di slide ini
pointer saya cuma 2 sebenarnya, ini sama ini. As simple as that. Jadi kita juga gampang ingatnya. Eye contact udah dibahas banget tadi. Relax. Your audience is not your dosen yang ngasih nilai gitu ya. And it will not end your life even if you make mistakes. Voice inflection tadi udah dibahas juga, gimana caranya ngatur tone dan sebagainya, dynamic, pronunciation, dan macam-macam. Oke. Next, ini udah sempat aku omongin, jadi know your audience siapa, sehingga kita tahu apa yang mesti disiapin. Convey one idea per slide, remove visual clutter, misalnya kayak ada bunyi-bunyi, nah itu mengganggu, sebaiknya ditiadakan, atau misalnya kayak lagi pakai laptop kayak gini, ada WhatsApp di situ, kalau bisa WhatsApp-nya di silent dulu, sehingga pas lagi kita presentation nggak muncul-muncul gitu suara, karena itu mengganggu. Terus, we need to invest skills on how to do a good presentation. Lihat-lihat aja presentasi orang, misalnya kayaknya Oprah cocok deh gayanya sama presentasi aku nih, aku mau jadi kayak dia gitu. But you don't have to be her, you just have to learn tips-tipsnya kalau jadi kayak Oprah tuh gimana. Oh, dia pada saat jawab pertanyaan atau tanya, dia masuk dari angle yang ini. Oke, maybe I can apply that. But again, balik lagi ke diri kita, we have to be ourselves, jangan jadi dia. Yang terakhir, anticipate objections. Ya, kalau ada yang masih ragu, lebih baik jangan diomongin, atau we make sure before we do the presentation. Ini sebenarnya banyak yang sebelah sana ya, aku nggak kelihatan tadi. Oke, let's just move on to this ya. Tips on how to be engaging communicator. Sebenarnya udah banyak diomongin sih tadi ya. This is quite a redundant. Engaging is very important because we need to grab people's attention as long as we speak. Jadi mereka nggak kayak putus tengah udah nggak mau dengerin lagi. The best to engage is through storytelling. Like ya kayak nonton cerita aja, jadi bersambung, enak banget dengerinnya gitu. Take notes on the behavior ketika kita melakukan presentasi, kita kurangnya apa. Langsung khawatir untuk lo harus jangan kayak gitu, ya jangan down, karena the next time we do it better if we want to learn from our mistakes. Terus banyak juga tips and tricks yang tadi juga udah sempat dibahas. Engaging communicator itu intinya adalah kita nggak mau bikin orang bosen, kita tahu persis apa yang dia mau dengar. We try to understand dia seperti apa, and we also bring out the best of communicator type of who we are. Okay, next one is dress for success. Believe it or not, 55% of another person's perception is based on how you look sebenarnya. Belum ngomong apa-apa aja, yang udah dijudge adalah gimana sih tampilan kamu, gimana sih cara kamu berpakaian gitu. Jadi sebenarnya ini penting banget untuk diperhatiin. Caranya adalah, ini general tips aja ya, untuk professional type of wear, we can use something yang nggak terlalu revealing our skin too much, misalnya gitu, juga dengan warna-warna yang sopan, tapi sekarang kayaknya banyak warna pastel yang menarik, yang segar gitu, yang bisa kita pilih. Kemudian make sure that your clothes are clean, yang penting disetrika dengan baik, nggak harus mahal, nggak harus trendy, nggak harus gimana-gimana, yang penting rapi, itu penting banget untuk diperhatiin. Kemudian juga sepatu, misalnya kita pakai sepatu, jangan sepatu yang ya mungkin udah agak rusak, kalau misalnya rusak ya kalau misalnya bisa dibenerin, yang penting jangan kotor dan sebagainya, sehingga kelihatan tuh kita kayak cuek banget gitu orangnya, apalagi kalau mau interview atau ketemu klien, itu penting banget diperhatiin. Choose accessories yang complementing your clothes, tapi tidak malah jadi fokusnya ke berliannya yang segede gini gitu kan, padahal bajunya cuma baju piyama. Nggak gitu juga sih, cuman maksudnya yang complementing, jadi enak dilihatnya dan nggak fokus orang justru ke kalung atau misalnya ke gelang atau ke hal-hal lainnya gitu. Bisa juga jenggot misalnya untuk cowok, atau tato gitu, tato yang gede banget terus kelihatan di sini sehingga orang fokusnya ke situ. Kalau itu formal apalagi lebih baik ditutupin dulu gitu. Kemudian pakai parfum juga jangan terlalu wow, kayaknya
ngejreng banget, itu kadang-kadang mengganggu karena kita nggak mau fokus orang ke situ. Terus make sure also your hair. Kalau yang perlu dipotong, cowok-cowok ya potong, cewek I'm sure all of you are even better than me in terms of your appearances. So yeah, just bring out the best of you. Karena dress itu atau cara kita berpakaian itu it matters a lot. Alright, I think that's all. Ini ada sedikit video. Kalau misalnya mau lihat, cuman aku takutnya agak putus-putus sih. Ini sebenarnya video dari Miss Universe yang kemarin dari South Africa, before the latest one. Dia keren banget kalau menurut saya. Dia bisa bicara dengan confidence dan pada saat ditanya itu mengenai apa ya dia bilangnya. So pertanyaannya tuh apa yang mau kamu sampaikan kepada perempuan kalau nggak salah, something about women, dan dia menempatkan posisi sebagai perempuan yang dengan with the color, with skin color yang berbeda mungkin, yang sehingga orang bisa ngelihatnya pretty racial, tapi dia sangat general, saying that every woman is the same, we can empower each other, we can always inspire others, dia bilang gitu. And I want to tell every single young lady, every single girl in this universe that you can always be who you want to be. Jadi gimana ya? Message-nya tuh very powerful, walaupun cara penyampaiannya cukup santai untuk seorang Miss Universe yang ada di atas panggung ditonton oleh the whole universe. So I guess that's it, Mbak Intan dan juga teman-teman yang ada di sini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, tapi I'm open if you want to ask questions atau just want to share your experiences. Welcome. Thank you so much Mbak Lia, teman-teman. Ini aku benar-benar banyak banget nih, aku nyatet juga tadi. Jadi kayak banyak banget ilmu malam ini. Jadi ini benar-benar menurutku komunikasi adalah benar tadi sesuatu yang nggak cuma di dunia kerja ya Mbak Lia. Jadi kita kayak sama suami, kita sama anak, atau even sama orang tua kita di rumah itu juga kita berkomunikasi sebagai manusia kan kita pasti intinya berkomunikasi ya walaupun kita istilahnya ibu rumah tangga mungkin nggak kerja gitu dan apalagi pada saat kita di Jafra teman-teman kita harus temu selain sama istilahnya customer sama calon partner bisnis kita dan juga sama tim kita nantinya ya Mbak Lia. Jadi kayak pada saat kita menjadi leader kita bakal ketemu dengan banyak orang baru yang harus kita lead, which is it's quite challenging sih buat aku apalagi personally yang belum ada pengalaman untuk harus ngelit orang gitu kan seperti apa dan kita harus kayak gimana cara mengkomunikasikan dengan baik dan misalkan mendengar keluh kesah mereka. Tadi yang kata Mbak Lia juga jadi active listeners tuh which is really important for me untuk kita sometimes nggak sadar gitu ternyata mungkin kita harus lebih banyak mendengarkan instead of just Ya, itu susah banget sih. susah banget gitu kan. Sometimes kayak contoh tim kita ngeluh tentang misalkan aku susah jualan. Nah, mungkin kita akan kayak langsung ngasih tips membombardir gitu kayak harusnya kayak gini, mungkin gini, coba ini deh. Tapi sebenarnya maybe they need to just kayak kita tanya gitu. Kira-kira kesulitannya di mana? Mungkin bisa kita buka dengan bertanya dulu untuk supaya dari dia tuh cerita lebih ke kita gitu. Jadi itu mungkin yang sesuatu yang tadi buat aku, oh iya ya gitu. Maksudnya active listening itu yang harus kita mulai sadari bahwa sometimes it's hard gitu kan untuk kita bisa kontrol untuk nggak langsung nyerocos gitu Mbak. Ini ada pertanyaan nih Mbak yang dari Mbak Lidiani Sinaga. Halo Mbak Rahma Alia, salam kenal. Gimana sih caranya untuk memulai menawarkan produk Jafra jika langsung ketemu calon member kita? Apakah langsung aja to the point atau kayak mungkin basa-basi atau gimana dulu ya katanya soalnya mau mulai menawarkan ke orang-orang. Kalau menurut Mbak Alia gimana Mbak? Kalau untuk kayak pertama kali ketemu nih tiba-tiba sebaiknya apakah langsung membombardir dengan apa ya, gue mau jualan atau apa atau mungkin sebaiknya ada kayak bridging-nya dulu atau gimana Mbak? Iya, ini aku dari sudut pandang misalnya orang nawarin gitu ya. Karena kan aku tidak ada di Jafra nih. Terus ada orang mau menawarkan produk Jafra. Buat aku sih yang penting sebenarnya kita tahu dulu Jafra tuh apa sih dan apakah it will at some point meet my expectation atau needs gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa cerita dulu nih nawarin ke seseorang gitu. Mbak, pernah ada masalah nggak sih sama kulit? Gitu. Aku tuh dulu pernah loh di suatu titik
tuh udah nggak tahu lagi mau gimana sama kulitku gitu. Karena aku juga banyak sih nemu orang-orang yang kayak gitu hari ini gitu. Karena apalagi teman-teman di Jafra mungkin udah pernah pakai produknya, sehingga cerita sama yang lain, calon klien atau calon pembeli, itu jadi lebih enak kan ngomongnya. Dulu tuh saya gini, saya gini, saya gini. Ya aja mbak kulitnya kayak gimana? Coba deh aku lihat mbak pakai apa sekarang, misalnya gitu. Boleh nggak kalau aku mau sharing aja sih, mau sharing apa yang udah pernah aku pakai, mungkin aja cocok nih di mbak juga. Jadi kayak memang ada bridging, karena sometimes kita nggak tahu kondisi orang, apakah dia emang lagi butuh beli, atau emang enggak, gitu. Atau memang orang yang, mungkin aja dia orang yang terbuka dan welcome, oh ya ada apa sih, kamu memang pengen jualan apa, itu sih seneng ya kalau ketemu orang kayak gitu. Cuman kalau yang orangnya dingin, terus yang kayak, apaan sih, tiba-tiba kayak nawan gitu sih, gue juga kayak, itu misalnya kayak gitu kan, bisa bikin kita down. Jadi, kita emang harus buat entry yang enak dan semulus mungkin. Dan coba cari tahu juga dia butuh nggak sih, atau kalau misalnya nggak butuh, oke mbak, nggak apa-apa sih mbak kalau emang belum perlu, tapi aku mau sharing aja nih, boleh nggak, atau nggak apa-apa kalau aku WhatsApp dulu atau aku email. Menurut aku sih jangan terlalu straightforward, karena kadang-kadang juga jadi kayak violating privacy-nya dia, ya. Dia butuh atau enggak kita nggak tahu, kita coba tanya dulu, terus kita coba cari celah masuk yang enak gitu. Menurut aku kayak gitu. Mudah-mudahan itu bisa di apa ya, nambahin tips aja. Ya, I'm sure teman-teman mungkin Mbak Intan juga, terus Mbak Irena dan tim pastinya udah sering ngasih ini juga ya, tips-tips gitu kan, gimana caranya supaya enak gitu masuk ke calon pembeli atau customer. Tapi kalau dari point of view orang yang akan ditawarin sih biasanya gitu. Biasanya pengen tahu dulu, emang bagusnya apa sih? Emang contohnya gimana? Emang ada orang yang sukses? Pasti akan kayak gitu kan. Terus harganya berapa? Misalnya bisa datang dengan, Mbak, aku nih punya beberapa tawaran loh, ada yang kalau mau yang biar nggak kantong tipis, kayak gini nih, dan ini lumayan banget kok bisa ngebantu. Kalau mau yang langsung celing banget mukanya, ada juga sih. Kalau Mbak tertarik, aku bisa bisa jabarin juga loh. Gitu. Jadi kayak open to any options lah gitu. You're open to any options yang dibutuhin apa. Yang penting aku bisa adain buat kamu gitu. Kita mesti terbuka itu. Gitu. Benar banget. Jadi lagi-lagi apa namanya, kita harus dengerin juga ya, istilahnya langsung jangan asal kita bombardir, padahal kita nggak tahu nih dia butuhnya apa dan dia kebutuhannya apa dan sebagainya, teman-teman. Lalu yang kedua dari Mbak Novera. Tadi ya sama sih, ini mungkin banyak banget keluhan dari teman-teman adalah nervous pada saat kita mau berbicara, dan tadi sebenarnya Mbak Lia udah ngasih banyak tips juga sih untuk melawan si nervous itu. Tapi ini juga sama persis kayak waktu pas kita belajar public speaking yang pertama Mbak Lia. Jadi kata yang Mas Tommy juga untuk anxiety atau nervous pada saat itu tuh bagus. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Justru itu sebenarnya harus kita untuk ada benar tadi sama banget pertanyaan adalah pernyataannya adalah untuk bisa memotivasi kita agar kita jadi kayak nggak asal gue udah bisa, gue udah ini, jadi kita nggak mau itu, kepedean juga jadi nggak bagus gitu. Jadi yang penting adalah how to control it gitu ya, sebenarnya bukan untuk dihilangkan gitu anxiety itu. Ya maksudnya we just welcome anxiety, welcome the fear. Oh hello, yeah I know I'm very nervous about this thing that is gonna come soon gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu semua orang mengalami itu. Hi anxiety, just to welcome them. And then say, okay, we're friends ya, kita friends. I need to control you, but you cannot dominate me juga. Kita be friends aja gitu, tenang-tenang aja. Caranya itu tadi macam-macam. Pokoknya we know who we are. Kalau aku tadi udah aku cerita bahwa I need to make sure that I understand the whole thing that I want to say. Jadi kalau kita confidence-nya levelnya udah tinggi tentang apa yang mau kita sampaikan, udah latihan banyak, ya nervous-nervousnya kita paling nggak kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Biasanya kalau entrance-nya udah oke, start-nya udah oke, then it makes it easy for the rest of the thing. Intinya preparation, practice juga. Yeah, that's it. Terus, ya ampun, keren banget tips-tipsnya, catatanku berlembar-lembar. Thank you Mbak Lia katanya. Ada pertanyaannya, mau yes, tanya. betul.
Zozi dari South Africa tadi yang nggak Oh, main yang video. Miss Universe tadi. Karena aku takut putus-putus aja sih. Nanti bisa di YouTube ya teman-teman, kalian cari. Bisa kita lihat nanti kayak gimana tadi yang maksudnya Mbak Lia videonya. Terus katanya misal cuma gimana caranya kita bisa mengenal stranger secara instan. Oh. Misal cuma punya waktu sedikit untuk get to know her or him better, untuk selanjutnya bisa masuk ke emotional atau compassionate empathy. Mulainya bagaimana ya? Kalau misalkan Mbak Lia ketemu mau interview tapi kayak benar-benar orang yang lagi di jalan, istilahnya kita nggak tahu siapa gitu mungkin ya, maksudnya ya istilahnya kita nggak tahu, nggak ada preparation untuk kayak si lawan bicaranya atau untuk kita interview si A gitu, kita nggak tahu gitu harus gimana tuh Mbak biasanya? Sejujurnya aku bukan pro di bidang ini, tapi biasanya sih kita kasih case study aja, kayak lontarin sebuah kasus gitu ya. Menurut kamu, kalau misalnya ada kasus sesuatu ya, misalnya kita lihat aja gitu, ini jalan keluarnya gimana sih? Nah dari situ dia berusaha untuk memberikan ide-idenya dia, mulai dari caranya, menurut dia solusinya kayak gimana. Kelihatan biasanya dia analytical thinking-nya kayak gimana, cara dia berpikir tuh kayak gimana, nah itu mulai bisa kebaca. Mungkin kita bisa kayak lontarin aja satu kasus gitu, menurut lo gimana sih penyelesaiannya? Oh ya udah gini aja, gampang aja kok, menurut gue sih ambil aja dari situ. Nah itu kayak, oh dia kayaknya orangnya gampangin, misalnya ya. Ya kita nggak bisa selalu judge segitu cepat sih, tapi artinya at least we get a little bit of hint gitu, tipe orang yang seperti apa dia. Atau misalnya dia, nggak bisa, lo mesti izin dulu, lo mesti tanya ke sini, lalalala gitu. Oke, dia berarti orangnya hati-hati banget. Gitu. Atau misalnya dia dikasih tahu, oke selesaiin masalah ini. Oke Mbak, saya untuk ini saya perlu research dulu, karena saya tahu ini ada sumber tertentu. Nah berarti kalau kayak gitu dia orangnya benar-benar scientific based banget. Bisa asal ngomong aja gitu. Menurut aku sih itu bisa jadi salah satu cara sih untuk tahu orangnya seperti apa dia. Ya termasuk juga dia sensitif apa gitu kan. Kalau mau dites gitu ya kasih aja pertanyaan. Tiba-tiba ada orang datang nanya alamat lo, menurut lo gimana? Gitu kan. Nanti mungkin dia ya itu sih gila, itu ini banget sih menurut gue nggak bener banget gitu. Atau orang gila kali kalau misalnya dia cuma ngomong kayak gitu ya mungkin dia orang yang cool aja gitu. Tapi kalau yang udah langsung kayak kaget banget, mungkin dia very sensitive gitu. Ya, Jadi lontarkan open-ended questions gitu kali ya kita untuk mengenal dan dengerin dia. Nah, mungkin next questions lagi ada dari Widi, Balia. Aku juga, pageant lovers, pesan Miss Zozi kena banget. Malam ini aku mau tanya how to create elevator pitch katanya buat open minded tentang MLM. Ini really itu sih banyak soalnya kan misconception about this business dan soalnya belum memperkenalkan diri orang udah kasih barrier. Kalau MLM nggak dulu deh gitu. Jadi kayak ya, it's very good question sih. Aku juga penasaran nih gimana tuh Mbak kira-kira. Iya, ini emang susah-susah gampang ya karena itu kan sebenarnya sebentar banget gitu kan, sebentar banget. Mungkin bisa dengan mulai dari life changing experience yang kita rasain, misalnya kayak banyak banget yang aku denger nih dan sebenarnya it's very inspiring ya. Teman-teman yang gabung ke MLM itu merasa sangat terbantu di sulit pandemi misalnya gitu. Kalau itu kena ya, Jadi berangkat dari life changing experience yang kita rasain atau mungkin ada lagi orang-orang rasain dan itu powerful message untuk disampaikan. Jadi bisa mulai dari situ instead of ini MLM yang udah di 1000 negara misalnya gitu yang udah kuat banget dan segala macam daripada masuk dari situ kayaknya lebih cocok kalau kita masuk ke life changing experience yang semua orang bisa life changing apa nih? Kenapa gitu. Jadi lebih bener banget. Menurut aku sih kayak gitu karena emang ya itu again kita nggak tahu reception orang macam-macam tentang MLM. Ada yang ya very open, ada yang emang no enggak deh kalau itu udah nggak mau duluan gitu kan. Jadi kita mesti cari celahnya banget. Ya mudah-mudahan kalau dari yang sesuatu yang relate orang akan lebih gampang untuk bisa terbuka gitu. Setuju banget dan emang lagi-lagi tadi balik yang seperti Mbak Lia udah sampaikan, storytelling is a king. It's bikin orang jadi relate, bikin orang jadi
lebih nyampe pesennya gitu, instead of cuman kita kasih bener tadi kayak data-data misalkan this is number of the top 4 MLM company in the world, maybe mereka juga cuman kayak okay so gitu kan, lebih ke What do we care about that gitu kan, mereka bisa bilang gitu. cuman kayak kita kalau bisa ceritain tadi kata Mbak Lia dengan experience teman-teman kayak ini benar-benar ya tadi bisa membantu banyak orang di masa pandemi, atau kita nggak dapat cuman cuman cuan jadi enggak gitu, it's more than that. Kita dapat komunitas baru, terus kita dapat ilmu baru yang teman-teman bisa dapetin ya kan, sebenarnya sesuatu yang untuk lebih ke kita ada kegiatan baru istilah atau ilmu baru, pengalaman baru kita dapetin dari sini gitu, mungkin kita juga bisa kita sampein gitu. Jadi intinya lebih ke cerita kita yang keluarin ke teman-teman ya pada saat kita mencoba masuk, pada saat menawarkan, apalagi bisnis tuh lebih ke agak sensitif gitu daripada nawarin produk, mungkin orang akan lebih kayak apa sih gitu pada saat mereka ditawarinnya bisnis pertama kali. Emang ya itu sih harus. Aku sih sejujurnya ngerasa bahwa zaman sekarang nih, apalagi dengan adanya Jaka dan juga mungkin brand-brand lain yang dengan konsep MLM, dari cara ya kayak gini bikin komunitasnya gini aja udah menarik banget sih menurut aku gitu. Itu bisa banget dijadiin jualan, jadiin kayak modal untuk kita tuh udah trennya udah gini sekarang gitu, mau tahu nggak gitu. Atau ya itu tadi, karena aku banyak banget sih denger yang experience itu yang ngerasa bahwa kalau nggak ada Jafra nih, misalnya Jafra didn't come to my life, I probably didn't survive the pandemic, gitu ya. Dan itu aku banyak banget denger gitu dari orang cerita-cerita kayak gitu. Jadi itu menurut aku itu powerful sih untuk bisa disampaikan ke orang lain. Ya, mungkin ada lagi nantinya yang lain-lainnya bisa diangkat juga. Gitu. Aduh, thank you so much. Itu benar-benar deh jawabannya semua yang ngena banget ya teman-teman ya. Padahal Mbak Alia nggak di dalam Jafra, tapi benar-benar justru kita dari point of view orang yang di luar Jafra gitu ya, justru yang baik. Jadi kita kayak customer atau orang yang bukan di dalam Jafra tuh menginginkannya seperti ini loh teman-teman gitu. Jadi itu justru lebih banyak insight bagus banget untuk kita terapkan nantinya gitu. Semoga mudah-mudahan pada sukses semuanya. Thank you so much. Hits bisnis dan jualannya. Amin. Bale juga semoga makin sukses. Dan tadi by the way salam dari Krizia, dia nggak bisa hadir karena lagi ada bentrok sama sharing session di timnya juga gitu. Jadi saat kantor ya ternyata ya. Satu program juga ternyata ya. Ya, aku sempat bilang loh, Kris kenapa nggak kamu aja sekalian gitu kan. Dia bilang, enggak, aku kan cuma praktisi, bukan pengajar. Oke. Iya, jadi sama Krizia satu itu teman-teman Mbak Alia. Oke, thank you so much. Udah berapa lama nih tadi kita dari awal sampai jam 9, udah jam 9. Jadi teman-teman makasih banget, kita ucapin untuk Mbak Lia yuk sama-sama. Jadi kayak benar-benar bisa mau meluangkan waktunya di hari Jumat malam, mau ketemu sama kita, ngasih ilmunya, sharing ilmu, dan itu semoga ilmunya juga berguna buat teman-teman. Berkah terus ya Mbak Lia ya. Thank you so much untuk semuanya. Amin, terima kasih banyak. Kita mau foto dulu. Aku juga ikut. Thank you semuanya. Maaf kalau ada kurang-kurang ya. Mudah-mudahan sukses semuanya di sini. Thank you. Tetap semangat. Ya, aku tahu you are empowering ladies. Ini cewek-cewek semua kan ya? Kayak ada cowok juga, cuman nggak ada cowok juga nih, ada beberapa. Halo, untuk yang cowok juga, semoga sukses. Mudah-mudahan mau pada onin dulu nggak? Mau kita foto dulu, aku nanti capture, yang mau onin kamera boleh ya. Sebentar Mbak Lia, aku foto dulu, biar ada kenang-kenangan. Nanti di-share ya? Iya dong. Nah, aku foto dari yang page 1 dulu. Ada 4 page ya. 1, 2. Yang page 2, 1, 2. Page 3. Page 4. Oke, thank you. Sekali lagi benar-benar makasih banyak Mbak Lia untuk waktunya. Thank you teman-teman juga yang udah mau nyempetin hadir di hari Jumat ini. Semoga kita semua bisa nyerap ilmunya dan bisa diterapin ya untuk kita dan berguna untuk nantinya teman-teman dalam berbisnis pastinya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi teman-teman untuk di sesi-sesi sharing session lainnya. Semoga berguna
bermanfaat ilmunya. Dadah Mbak Lia, thank you Mbak. Thank you, Ya, thank you. Bye. Bye. Terima kasih Mbak Lia. Thank you. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama. Thank you Mbak Lia. Terima kasih Mbak Lia, Kak Intan, terima Mbak Lia. kasih. Bye. Bye. Kita ya.